Welcome back semuanya. Ingat, sebelum Presiden Donald Trump terpilih, waktu kampanye tahun 2024, kan saya sudah pernah bicarakan di video konten saya, bahwa dia kalau terpilih nanti di tahun 2025, nanti dilantik jadi Presiden Amerika Serikat, maka pertama itu adalah dia akan menyerbu Iran, akan perang Israel dengan Iran. Sebenarnya Amerika akan menyerbu Iran, tetapi pakai Israel. Dia akan menghancurkan rezim revolusi Iran. Anda boleh cek video saya. Anda scroll. Saya sudah katakan itu. Pasti terjadi. Kalau Donald Trump bilang dia akan menyerang Iran, itu pasti terjadi. Dan terjadi, benar kan? Di bulan Juni 2025. Prediksi saya terbukti lagi. Anda boleh scroll. Anda nggak percaya, Anda cek video saya di tahun lalu tentang misi Donald Trump nanti jadi Presiden Amerika Serikat. Dia akan perang melawan Iran. Makanya saya bilang 2025 itu akan terjadi kekacauan besar, kehancuran pasar keuangan dunia terjadi di 2025 karena ada perang Amerika dengan Iran sebenarnya. Tetapi Israel yang disuruh maju duluan untuk menyerang Iran dengan alasannya bahwa Israel merasa terganggu dengan program pengayaan nuklir, program nuklir dari Iran gitu. Nah, ini kalau perundingan yang berlangsung sampai ada bilang ronde kelima, putaran kelima yang tidak berhasil ini, itu cuma skenario saja supaya dibikin gagal. Paling ada poin-poin kesepakatan yang memang dibuat supaya Iran tidak bisa menyetujui, sehingga harusnya dihancurkan Iran program nuklirnya, ada perang yang terjadi. Makanya hari ini seharusnya tanggal 15 Juni ini ada putaran ke-6 atau ronde ke-6 perundingan antara Amerika dan Israel ya tentang program pemberhentian itu program nuklirnya Iran itu, tetapi dibatalkan oleh Iran karena Israel sudah serang duluan. Nah, itu kan sudah skenario supaya dibatalkan putaran ronde ke-6 ini. Jadi semuanya yang terjadi ini adalah settingan Donald Trump, karena Donald Trump sudah ngomong, dia sudah omong-omong sebelum dia terpilih jadi Presiden Amerika pada saat kampanye pemilihan presiden bulan-bulan Oktober ya, September tahun 2024. Nah, di video saya sudah jelasin itu bahwa pasti rezim revolusi Iran itu yang dipimpin sekarang oleh Ayatollah Ali Khamenei ini akan diruntuhkan karena Amerika sudah mempersiapkan. Sebenarnya Amerika Serikat sudah mempersiapkan keluarga dari Reza Pahlavi ini yang dulu pemimpin presiden Iran sebelumnya. Jadi Amerika lebih berpihak kepada mereka ini, Muhammad Reza Pahlavi ini, keluarga mereka ini, karena yang Ayatollah Ali Khamenei ini kan pemimpin revolusi Iran, supaya Amerika merubah negara Iran ini menjadi negara yang dari teokratis menjadi negara demokratis gitu. Itu sudah skenario Donald Trump supaya Iran bisa menjadi mitra Amerika Serikat. Karena Iran adalah negara yang produsen minyak OPEC nomor 1 di dunia. Setelah itu Rusia. Jadi Rusia baru Arab Saudi. Jadi Iran lah yang paling terbesar produksi minyaknya. Nah, Amerika harus memegang Iran. Tapi kalau rezim yang ini kan nggak bisa. Jadi ini kan skenario supaya rezim ini harus runtuh dengan alasan nuklir itu. Seperti Anda bisa lihat lagi kalau kilas balik. Ya, makanya kan waktu kampanye Presiden Amerika Serikat sebelum tahun 2004 kan Donald Trump mengalami percobaan pembunuhan 2 kali. Yang pertama di Pennsylvania, dia ditembak dan dia diselamatkan oleh bodyguardnya dan mengenai kupingnya. Ya, dan yang kedua percobaan pembunuhan di Miami, Florida, ya, di tempat nggak jauh dari tempat tinggal dia, diselamatkan juga 2 kali. Jadi itu dari mana? Dari Iran, disinyalir dari rezim Iran sekarang yang berusaha membunuh Donald Trump, karena mereka juga sudah tahu, data-data intelijen kan sudah tahu bahwa kalau dia terpilih dia akan menyerbu Iran. Karena apa? Karena Amerika sudah menyiapkan pemimpin bonekanya, pengganti rezim revolusi Iran ini yang dipimpin oleh Ayatollah Ali Khamenei ini.
Ini dengan alasan nuklir ini sudah terjadi dulu pada tahun pada tahun 2003 ya, waktu George Walker Bush, Presiden Amerika Serikat waktu itu, dengan tidak disetujui PBB, tapi dengan persetujuan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, akhirnya menyerang Irak. Ya, menyerang Irak, perang dengan Irak akhirnya dalam 3 hari ya, atau dalam seminggu Presiden Saddam Hussein runtuh, ditangkap. Nah, seperti itu yang terjadi. Jadi ini mungkin kalau saya mau kasih tahu bahwa ini sebenarnya adalah skenario Donald Trump untuk menghancurkan rezim Ayatullah Ali Khamenei, dan bisa dipastikan ini perang ini akan alot ya, berlangsung lama, karena sekarang Iran ini nggak bisa main-main. Iran punya amunisi yang banyak ya, punya infrastruktur amunisi, peralatan perang ya yang canggih, militernya mungkin bisa ada nuklirnya, jadi perang ini bisa bertahan lama mungkin sampai tahun 2026, tetapi terakhirnya rezim Ayatullah Ali Khamenei bisa runtuh. Nah, ini sangat bahaya perang seperti ini ya. Ya, mudah-mudahan ini tidak memicu terjadinya perang dunia ketiga, karena itu akan sangat merugikan semua negara di dunia, apalagi yang kita, negeri Indonesia ini. Dengan perang ini saja harga minyak langsung meloncat ya, harga minyak langsung loncat dari harga 60 ke 62 sampai dengan sekarang sudah harga 73 US dollar per barel. Dan harga minyak dunia ini akan menuju ke level tertingginya ya. Jadi untuk sementara dia akan jebol dulu 95 US dollar per barel dan akan naik ke level 100 US dollar per barel. Maka disitulah setiap ada kenaikan harga minyak ya, maka APBN kita akan tergerus, karena kita kan mengimpor minyak. Apalagi kita ini sekarang masih mengimpor minyak dari Timur Tengah. Dengan ada konflik di Timur Tengah ini, maka harga minyak di Timur Tengah makin mahal. Maka negara ini mengalami inflasi yang sangat tinggi karena harga minyak. Benar-benar itu prediksi inflasi tahun 2025 terjadi karena ini. Inflasi terjadi dari mana? Karena harga minyak yang mahal karena perang ini. Hati-hati, inflasi luar biasa terjadi nanti di tahun 2025 ini. Maka akibat dari inflasi yang tinggi ini adalah harga emas dunia melonjak tajam. Bukan harga emas dunia, harga antam. Harga emas dunia naik aja udah nggak terlalu tinggi, paling cuma 3.500 ke 4.000. Ya paling 4.500 paling tingginya. Tetapi yang naik paling tinggi di sini adalah harga logam mulia emas antam. Kebetulan di channel ini, di grup channel ini semuanya pemegang logam mulia emas antam. Anda berpesta pora. Blessing disguise. Ya, dari ada kejadian perang ini, apakah itu doa Anda supaya perang terjadi, kekacauan terjadi, supaya harga LM antam itu naik? Tidak perlu berdoa, itu memang sudah diatur sama di atas, bahwa akan terjadi harga emas, logam mulia emas akan naik. Karena itu memang sepanjang sejarah LM antam itu, harga emas dunia itu, harga emas itu selalu naik. Karena apa? Karena inflasi itu tidak bisa dibendung, selalu inflasi terus, maka harga naik. Ya. Karena inflasi memang dibutuhkan oleh apa? Oleh pengusaha, inflasi supaya mereka cuan. Ya karena orang berkepentingan banyak kalau harga minyak naik. Banyak sekali orang hidup dari harga minyak. Maka harga minyak naik. Tetapi negara yang impor minyak kayak kita, yang tidak bisa produksi minyak sendiri, yang beli minyak, apalagi dari negara konflik Timur Tengah, maka kita akan mengalami masa yang paling suram. Inflasi sangat tinggi. Sementara apa? Sementara dengan kondisi perang gini, kita punya harga komoditi batu bara itu pada turun, lemah, tidak ada daya beli. Maka penerimaan negara itu berkurang. Karena kita adalah negara pengekspor komoditi. Jadi kita punya nilai tukar mata uang itu akan lemah, akan jatuh rupiahnya itu kalau harga komoditi kelapa sawit, batu bara itu menurun. Ekspor kita melemah, pemasukan berkurang, devisa kita berkurang.
Sementara devisa kita yang banyak, kita harus beli minyak. Sedangkan kita ini ada efisiensi, defisit anggaran. APBN nggak ada, belanja sudah berkurang. Anda cek kiri kanan Anda yang jualan. Toko-toko itu. Jualan ST aja sepi. Kalau nggak ada hajatan, sepi. Apalagi yang besar-besar. Yang besar-besar sih nggak ngaruh ya. Tapi kelas UKM ke bawah, itu udah nggak bisa. Pada bangkrut semuanya nanti. Di tengah kondisi inflasi yang sangat tinggi. Daya beli menurun. Banyak perusahaan-perusahaan akan menutup usahanya. Atau minimal perampingan usahanya. Berarti apa? Minimal mereka akan memangkas karyawannya. Banyak karyawan yang kena PHK. Dan itu data yang dari BPS itu sudah dirilis. Hampir 200.000 tenaga kerja sekarang sudah PHK di Indonesia. Sudah menjadi pengangguran. Kalau sudah begitu banyak PHK terjadi, maka belanja rumah tangga itu makin menurun. Ya, ekonomi makin sepi. Maka dari itu, di tengah kondisi yang seperti kayak begini, ya Anda itu kalau kita kasih peluang ke Anda, ya sekarang ini saya berapa kali dalam video saya kasih peluang ke Anda. Ini bukan promosi, saya kasih peluang. Ingat itu, saya kasih peluang. Kaget peluang ini. Jangan jadi orang itu kayak robot, gak ada punya pikiran, hanya diatur gitu. Robot kan diatur sama sistem. Kalau nggak diatur, nggak bisa apa-apa. Anda bukan seperti robot. Anda bukan remote control. Anda punya pikiran, perasaan. Punya akal sehat. Anda pikir, masuk akal apa tidak. Mau? Apakah Anda itu robot? Udah dikasih tahu berulang kali, capek-capek promosi, Anda nonton aja. Kayak kalau tidak ada yang setting Anda. Pakai akal sehat dan waras. Jangan uang itu masuk ke judi. Ini bukan kelas bawah, kelas atas yang kantoran pun. Kalau saya kadang-kadang di lift atau di mana lihat kiri kanan, HP-nya main game, main judi slot semuanya. Iseng-iseng, udah pakai dasi tapi main judi slot. Gajinya kurang kali. Kalau Anda ingin dapat penghasilan besar, bukan main judi slot. Itu Anda orang paling bodok, dungu. Judi slot itu di adminnya itu diatur. Trot, ini member baru, gua kasih aja dia dapat sedikit dulu. Nyicil, nanti dia emosi. Kalau dia kalah, dia nggak bisa terima karena dia sudah pernah dapat. Dia sudah pernah dapat. Orang kalau sudah pernah dapat, kalau dia kalah, dia nggak bisa terima, dia akan balas itu. Maka uang Anda dikuras. Dari 1 juta bisa jadi 100 juta, bahkan 1 miliar. Habis di bandar. Jadi jangan jadi orang bodoh, sudah pakai dasi, masih bodoh juga main slot. Goblok. Saya kasih tahu. Nah, dikasih bisnis yang bagus. Bisnis franchise. Ya. Saya memberikan Anda ini peluang. Jangan jadi orang dungu. Ya. Tahu orang dungu? Orang dungu itu adalah orang yang sukanya gambling. Artinya masuk di sesuatu yang dia tidak kuasai. Dia diatur oleh orang lain. Contohnya ya judi slot, itu diatur sistemnya oleh orang lain. Nah, Anda serahkan diri Anda untuk dipotong leher. Ya, saya kasih tahu. Ingat itu kata-kata saya. Kalau kata yang sederhana begini Anda tidak mengerti lagi, Anda itu dungu akut kodrat. Masa nggak tahu lagi main slot itu pasti diatur sama bandar. Uang bandar itu untungnya dari mana? Kalau Anda kalah. Kalau Anda menang, ya bandar kalah. Mana mau bandar kalah? Kamu harus kalah. Nah, itu. Ingat itu. Jadi kamu harus kalah. Maka kamu ke sana pasti kamu kalah. Ya. Terus satu lagi yang kedua. Trading saham. Di pasar itu ada bandar, market maker. Ada Anda pemain receh-receh. Semua itu yang namanya Anda tahu teori permainan. Di dunia ini ada namanya teori permainan. Zero sum game. Itu jual beli. Saham itu kan tukar menukar barang Anda tidak pegang. Saham itu. Uang diputar-putar. Jadi apa? Anda harus kalah, baru bandar itu harus menang. Kalau Anda dapat barang, Anda harus beli barang dia. Maka saham itu digoreng-goreng, ditipu-tipu. Anda beli, dia jual. Terus kalau dia semua sudah keluar, siapa yang mau angkat harga itu? Harga itu diangkat oleh yang punya modal. Lah Anda receh-receh, pingin adu nasib di saham.
bakal habis kalah. Zero sum game. Uang yang kalah pindah yang kemenang. Itu Anda harus tahu itu. Apalagi Anda trading yang pakai leverage tinggi kalau Anda itu masih ingusan, ya, belum pengalaman. Saya ini dari tahun 1998. Jadi kalau saya bicara seperti ini, saya itu sudah melewatinya masa-masanya, jatuh bangunnya. Jadi kalau saya ngomong itu 1.000.000% benar. Jadi Anda tinggal ikuti saja. Kalau Anda masih percaya dengan orang yang menawarkan hal-hal yang nggak masuk akal, beli Bitcoin karena naik, itulah fata morgana supaya Anda masuk sana. Kalau sudah untung ya sudah selesai, masuk lagi, selesai Anda. Dia keluar, habis Anda. Apakah Anda yang bikin harga itu naik? Kalau Anda yang bikin harga itu naik, boleh. Anda boleh trading itu. Yang paling pasti adalah Anda masuk ke surat utang, udah pasti itu fee income, pasti dibayar. Aturannya gitu. Itu aja, itu yang simpel. Tetapi yang paling pasti adalah Anda di tempat yang Anda kuasai. Anda kontrol itu. Anda berdoa, Anda kerja, itu paling simpel. Ya, itu yang dari Tuhan diajaran, agama manapun diajarin berdoa sambil bekerja. Nah, yaitu Anda bisnis. Kalau Anda tidak mau, kalau Anda bekerja di kantoran itu masih kurang penghasilannya, Anda bisnis. Anda sambil bisnis sampingan. Ya, kalau Anda pebisnis, kalau Anda di bisnis itu sudah menurun, Anda cari bisnis yang balik modalnya cepat. Nah, di sini kita ciptakan bisnis. Peluang kepada Anda. Saya membuat ini karena saya sayang kepada Anda semuanya. Saya peduli, saya kasihan kepada Anda semuanya. Di tengah harga emas dunia, logam mulia yang naik-naik terus, dan banyak orang yang FOMO, beli barang tidak ada, fenomena itu terjadi waktu awal-awal, ya beberapa bulan lalu, ya, awal tahun 2025 sebelum lebaran itu, banyak sekali yang antri di Pegadaian, di butik Antam, tidak dapat barang. Nah, dari situlah saya membuat satu peluang kepada Anda, supaya Anda punya usaha, toko, butik, jual logam mulia emas online. Supaya Anda bisa melayani mereka. Jadi tujuan saya itu adalah, jadi Anda itu, saya berikan peluang, Anda sudah negatif thinking. Pikiran yang kemana-mana. Yang saya buat ini adalah sistem. Sistem bagaimana sistem ini jalan, artinya semua orang di seluruh Indonesia bisa memiliki. Yaitu bagaimana kita harus saling berpromosi, yaitu dengan sistem referral. Kalau hanya saya bikin bisnis, jual logam mulia emas butik online, berarti hanya saya egois, saya hanya jual barang, Anda jadi pembeli, Anda tidak memiliki bisnis. Makanya saya bikin bisnis franchise, supaya Anda semua orang bisa memiliki bisnis ini dengan modal yang sangat rendah, yaitu 1 juta. Tolong dimengerti itu. Tujuannya itu. Berpikir yang macam-macam, sudah pikiran negatif lah, apalah, ada apalah. Ingat, Anda harus ingat, pepatah lama, lain lubuk, lain ladang, lain belalang, lain luduk, lain lubuk, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Jangan semua orang Anda pukul rata. Di saat orang ada memberikan peluang untuk Anda sudah punya negatif. Seperti Indra Kents lah, yang lain-lain yang gak jelas itu. Emangnya saya seperti mereka? Pikiran sudah negatif, menjauh dari peluang yang saya tawarkan ini. Padahal peluang yang saya tawarkan ini adalah membantu Anda. Fenomena itu akan terjadi nanti kalau orang FOMO, Anda sudah punya bisnis sendiri. Bisnis franchise online logam mulia emas Antam. Jadi pada saat itu, orang yang antri di Pegadaian, di butik Antam, karena saya melihat bahwa orang yang antri di Pegadaian, di butik Antam, tidak dapat barang. Tunggu 2 minggu, 3 minggu. Karena itu banyak keluhan-keluhan yang datang dari Anda sendiri yang hubungi saya. Dan ceritakan itu. Di Pekanbaru, di mana. Anda yang cerita ke saya. Kalau Anda nggak cerita ke saya nggak dapat ide ini. Saya dapat ide ini dari Anda. Karena Anda yang cerita nggak dapat barang, Pak, di daerah nggak dapat barang, Kak. Makanya saya bilang, waduh, berarti saya bikin ini supaya Anda melayani mereka. Anda punya butik online untuk melayani orang yang nggak dapat barang. Di daerah, begitu. Itu dari mana? Dari Anda. Kalau Anda nggak ngeluh ke saya, Anda
hubungi saya menyatakan bahwa mau beli lem Antam di Pegadaian, di Buting nggak dapat barang. Kalau Anda nggak ngeluh gitu, saya nggak dapat ide. Saya justru lah bersyukurlah Anda ngeluh itu, saya mendapatkan ide supaya memberikan Anda, kalau begitu Anda punya toko supaya Anda bisa melayani mereka. Begitu, malah negatif lagi, intrakens lagi di bawah-bawah. Hubungannya urusannya apa? Ini toko. Anda punya toko. Sekarang kalau Anda punya toko emas, itu modalnya 4,5 M sampai 5 M ke atas. Karena Anda harus beli emasnya ya bagaimana Anda punya toko nggak ada barangnya? Anda harus beli barangnya. Barangnya itu Anda harus stok. Itu kan butuh modal besar. Kan gue udah berapa kali di video saya gue udah jelasin. Ya, Anda beli masing-masing satu pieces saja dari 0,5 gram sampai dengan 1 kilo. Coba hitung, 0,5 gram, 2 gram, 3 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 200 gram, 500 gram, 1 kilo. Anda hitung masing-masing satu piece, modal berapa Anda beli? Orang 1 kilo aja udah 2 M, Anda butuh modal sampai 4 M, sampai 5 M. Kan gak mungkin Anda punya juga Anda gak mau, pasti. Nah itulah makanya, bagaimana cara bisnis dengan sistem yang kita buat supaya Anda bisa menjalankannya. Tidak perlu modal besar, tidak perlu gaji karyawan, tidak perlu stok barang, tidak perlu urus pengiriman barang, segala macam, administrasi keuangan, dan tetap bengek sistem segala macam. Anda tinggal ngegas aja dengan modal 1 juta. Anda beli franchise, Anda cuma 1 juta, kita miliaran. Itu aja masih mikir. Kecuali kita balik ke Anda miliaran, saya 1 juta. Baru mikir intrakes, yang lain-lain seperti itu. Tolong pikir itu yang negatif, yang positif. Orang ini mau bantu Anda kok. Orang gue dapat solusi dari orang-orang yang bilang katanya gak dapat barang, mau beli LM gak dapat barang. Lah kita mau melayani itu. Nah, makanya saya bikin bisnis franchise online, butik emas. Nah, begitu sistemnya, bagi hasil 50% kalau Anda bisa menjual franchise ke orang lain, ke teman-teman Anda, supaya mereka juga bisa dapat peluang yang sama seperti Anda, punya usaha sendiri, bisa menjual emas, bisa dapatkan uang juga. Kalau dia membantu lagi temannya, dia referensikan, dia untuk menjadi, dia afiliasi gitu, seperti istilah sekarang affiliate gitu, ya endorse gitu. Ini orang mau bantu lagi, mikirnya yang enggak. Heran orang ini. Makanya orang Indonesia begitu, kalau kita kasih barang bagus menjauh. Kalau kita ada orang-orang yang mau nipu seperti yang dulu-dulu itu, yang binary option apa itu, wah pada masuk semuanya sampai banting-banting laptop. Barang masuk ke barang yang gak jelas, yang diatur, dikontrol oleh sistem. Sistem itu harga itu. Kamu tidak, saya kasih tahu ya, jangan sok jagoan. Mau trading saham, mau trading futures, sok jagoan Anda. Anda kok sok kayak trader yang jago aja. Emangnya Anda bisa ngatur harga? Jangan sok belagu, sok jago. Baru gua yang sudah dari tahun 98 sudah lahir di dunia trading begini aja nggak menganggap diri jago. Anda kok baru cuma belajar. Kalau yang Anda pelajari analisa indikator chart itu benar, semua orang di dunia udah kaya tahu. Pakai logika, pakai akal sehat yang waras. Tetap kembali lagi ke dasar. Orang mau kaya adalah berusaha sendiri, bisnis. Itu yang benar. Jangan malas. Kalau orang mau trading cuma duduk dengan HP atau main slot, itu dasar ciri orang pemalas. Tidak mau kerja, tapi mau dapat hasil yang besar. Mana ada di dunia begitu? Harus kerja, harus promosi, harus berusaha. Baru dapat orang, baru dapat duit. Jangan malas. Tidak mau kerja. Makanya banyak yang jadi kerja kantoran aja, duduk aja, jam pulang dapat gaji. Nggak ada risiko, pokoknya duduk aja, kerja malas dan tidak dapat gaji. Begitu. Mental Anda begitu. Dikasih bisnis, butuh usaha, butuh ada risiko. Kalau ini, nggak mau. Mau yang gitu-gitu aja. Makanya negara ini sulit maju. Gitu. Sedikit yang mau seperti Anda punya mental usaha. Ini bisnis yang paling bagus. Hanya modal 1 juta,
Anda sudah punya bisnis butik online emas, Anda sudah menjual emas, logam mulia emas. Itu dari mana? Karena dari kita franchise-nya. Kita menyediakan sistem ini, kita menyediakan stoknya, barang semuanya. Kita yang nanti ngurus pengiriman barang semuanya. Anda tinggal promosi doang. Uang semuanya itu kita bagi kepada Anda. Anda yang dapat yang paling besar. 50% buat Anda. Ini bisnis yang sangat luar biasa. Membantu semua orang di Indonesia ini. Untuk dapatkan penghasilan. Untuk merubah hidupnya. Di tengah kondisi yang makin gawat. Inflasi akan tinggi nanti. Harga minyak sudah naik. Ingat itu. Inflasi perang ini akan lama. Israel itu waduh. Israel, Iran, wah panjang ini udah. Apalagi Amerika dukung, wah lama. Perang Israel-Iran ini. Bisa mancing seluruh dunia nanti. Jadi akhirnya dunia itu pada tahun 2025 ribut sibuk ngurusin perang aja. Ekonomi jadi menurun di dunia. Maka kita ini akan kena kondisi ekonomi paling gawat, paling parah. Ya. Yaudahlah, kalau Anda ingin merubah hidup Anda, peluang ini Anda hubungi saya dulu. Anda dengarkan dulu dengan akal sehat, dengan perasaan, dengan hati yang positive thinking, semuanya pikiran ya. Buka mata hati Anda dengarkan. Benar-benar ini peluang. Tapi dasarnya Anda harus rajin, jangan pemalas. Kalau Anda pemalas, Anda nggak usah hubungi saya. Karena percuma saya jelaskan yang panjang lebar pun, terus nggak ada kabar lagi. Banyak yang begitu. Kenapa? Saya tahu peluang ini bagus. Menurut dia bagus. Tetapi apa? Dia pemalas, tidak mau bicara ke orang. Promosi, tidak mau. Pemalas, akhirnya dia mundur. Karena pemalas itu akhirnya mundur. Mentalnya pemalas itu akhirnya mundur. Peluang yang bagus nggak diambil. Dia lebih baik main slot. Main slot atau main trading-trading itu. Yang habis itu ujung-ujungnya capek-capek buang waktu. Habis juga duitnya. Apalagi slot. Dikasih pemanis. Ya dia dapat misalnya dapat sedikit tapi habisnya uangnya lebih banyak. Nah, itu yang mereka percaya seperti kayak gitu. Begitu dungunya orang-orang ini. Oke, hubungi saya di 0813 9846 9746. Sekali lagi 0813 9846 9746. Hubungi saya di WhatsApp ini 0813 9846 9746 atau ada nomor saya di bawah ini. Supaya Anda itu dapatkan peluang yang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Bisnis yang benar. Yang halal bukan haram. Main judi slot. Main trading-trading yang Anda diatur sama orang. Ya tolong buka pikir yang waras dan buka mata hati. Terus satu lagi, kalau Anda sudah berkelebihan duit, jangan ego. Mentingkan diri Anda sendiri. Anda ikuti peluang bisnis ini, Anda bagi ke orang. Supaya orang lain juga bisa punya manfaat yang sama. Anda punya uang 1 juta. Ya, Anda yang berkelebihan ya. Ya mungkin yang dari Malang dengar ini. Ya, Anda kasih makan mereka, kasih sembako 1 juta. Kelihatan sih Anda baik. Ya. Kasih dia makanan, kasih dia sembako lah istilahnya dia hidup. 1 juta itu cuma bisa bertahan berapa lama? Paling irit ya. Dia bertahan satu bulan. Habis itu 1 juta. Tetapi 1 juta itu Anda berikan dia peluang usaha. Punya toko, butik emas online. Punya sistem sama dengan kita. Dari 1 juta itu dia bisa dapat 5 juta, 10 juta. Akan terus bertambah terus. Nggak ada habis-habisnya. Dia bisa cari uang dari sini. Seperti Anda berikan dia kail untuk dia pergi mancing ikan sendiri. Dia punya harga diri. Dari uang ini dia bisa kasih orang lagi uang, kasih berkat. Bukan dia selalu minta Anda begini. Anda mengangkat harkat martabat dia. Anda memberkati dia. Itu pekerjaan mulia bagi Anda di dunia ini. Dan dicatat di atas. Allah yang Maha Kuasa mencatat Anda punya kebaikan itu. Sukses untuk Anda.